Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari dari kelas 6A ingin memaparkan presentasi saya tentang kultur jaringan yang berjudul perbanyakan bibit jeruk nipis tanpa biji dengan kultur in vitro. Di sini saya akan menjelaskannya. Pada perbanyakan bibit jeruk nipis tanpa biji, yang pertama itu ada pembuatan media. Pembuatan media menggunakan metode sterilisasi eksplan. Bahan tanaman yang digunakan itu eksplan pucuk yang diambil dari lapangan untuk memperkecil tingkat kontaminasi. Maka tanaman induk terlebih dahulu dipelihara dan diperlakukan dengan 0,5 gram per liter benlate seminggu sekali selama 2 bulan. Bahan sterilisasi yang diuji adalah natrium hipoklorit, kalsium hipoklorit, dan HgCl2. Bahan eksplan yang digunakan pada percobaan ini adalah potongan nodus tunggal yang diambil dari pucuk-pucuk muda. Pucuk dengan 2-3 tunas aksilar yang masih dalam keadaan dorman. Kemudian direndam dan dikocok selama 10 menit di dalam larutan. Pada tahap sterilisasi, potongan nodus tunggal yang diambil dari pucuk-pucuk muda yang mengandung 2-3 tunas aksilar yang masih dalam keadaan dorman diambil dari tanaman induk. Kemudian pucuk tersebut direndam dan dikocok selama 10 menit di dalam larutan 2 tetes tuin sampai 20/100 ml air steril. Kemudian dibilas dengan air steril sampai tidak ada lagi sisa-sisa deterjen pada permukaan pucuk tersebut. Selanjutnya pucuk tersebut direndam di dalam 3 macam larutan bahan sterilisasi yang telah disiapkan untuk masing-masing konsentrasi selama 10, 20, dan 30 menit. Kemudian dibilas dengan air steril sampai bersih. Selanjutnya persiapan eksplan. Di dalam lamiran air flow kabinet, eksplan dipotong kira-kira 1 cm dengan nodus berada di bagian tengah. Lalu dikeringkan pada kertas saring steril sebelum ditanam pada medium yang sudah disiapkan. Untuk melihat perkembangan kultur, eksplan yang sudah ditanam tadi ditempatkan di dalam ruang kultur pada suhu 25-26 derajat Celcius dan fotoperiodisitasnya 16 jam per hari selama 30 hari. Parameter yang diamati yang pertama, presentasi eksplan yang tidak mengalami kontaminasi dan tidak mati. Yang kedua, lamanya gejala kontaminasi yang mulai tampak. Komposisi media dasar yang dicoba adalah MS. Perkembangan kultur diamati selama 90 hari dengan parameter jumlah eksplan yang membentuk kalus sebagai manifestasi respon eksplan tersebut terhadap berbagai komposisi media. Yang selanjutnya adalah tahap inisiasi dan multifikasi. Peralatan yang akan digunakan adalah laminar, medium prakondisi, wadah, dan kertas saring. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perbanyakan tanaman jeruk nipis tanpa biji adalah yang pertama, bibit diambil dari lapangan. Bibit terlebih dahulu dipelihara secara intensif di rumah kaca. Selanjutnya bahan sterilisasi yang diuji ada 3, yaitu natrium hipoklorit, kalsium hipoklorit, dan HgCl2. Bahan eksplan yang digunakan adalah potongan nodus tunggal. Eksplan direndam dan dikocok di dalam larutan 2 tetes tuin sampai 20/100 ml air steril. Kemudian dibilas dengan air steril. Langkah perbanyakan tanaman jeruk nipis tanpa biji ada 3. Yang pertama, di dalam laminar air flow kabinet, eksplan dipotong kira-kira 1 cm dengan nodus berada di bagian tengah, lalu dikeringkan pada kertas saring steril. Yang kedua, kemudian eksplan tadi ditanam pada medium prakondisi untuk melihat perkembangan kultur.
Eksplan yang sudah ditanam tadi ditempatkan di dalam ruang kultur pada suhu 25 derajat Celcius dan fotoperiodisitasnya 16 jam selama 30 hari. Yang ketiga, parameter-parameter yang diamati adalah persentase eksplan yang tidak mengalami kontaminasi dan tidak mati, dan lamanya gejala kontaminasi mulai tampak. Subkultur dan pengakaran. Pertumbuhan akar pada tunas asal eksplan kotiledon jauh lebih cepat dibanding tunas asal eksplan epikotil. Tunas asal eksplan kotiledon telah membentuk akar pada 4 minggu setelah tanam, sedangkan tunas asal eksplan epikotil baru membentuk akar pada 10 minggu setelah tanam. Jumlah tanaman asal eksplan kotiledon berbeda nyata dan lebih banyak daripada tanaman asal eksplan epikotil. Pada daun dilakukan setelah eksplan di subkultur pada media perakaran dan memerlukan waktu selama 13 minggu. Langkah-langkah subkultur adalah 1. Menyiapkan media baru dalam botol dan peralatan kultur. Yang kedua, sterilisasi laminar dan alat-alat yang akan digunakan. Yang ketiga, eksplan yang akan disubkultur dikeluarkan dari dalam botol lama dan diletakkan di atas petri dish. Yang keempat, eksplan dibersihkan dari media yang menempel dan bagian-bagian eksplan yang telah mati. Yang kelima, potong eksplan 1 atau 2 buku. Yang keenam, tanam potongan eksplan pada media baru yang telah disiapkan. Dalam botol terdapat 5 eksplan. Yang terakhir, tutup botol media dengan rapat menggunakan plastik dan letakkan di ruangan inkubasi. Pada tahap aklimasi terdapat 3, yaitu yang pertama persiapan bibit. Pada persiapan bibit ada beberapa langkah, yaitu 1. Pastikan planletnya sudah berakar dan planlet dikeluarkan dari botol dengan hati-hati agar akarnya tidak putus. Yang kedua, planlet kemudian dicuci bersih dengan air yang sudah disterilkan secara perlahan-lahan dan dipastikan semua agar-agar sudah tidak ada di akar planlet. Yang ketiga, bibit yang sudah bersih kemudian direndam pada larutan dinalé 1 gram per liter selama 10 menit. Yang keempat, siapkan media tanam dengan memasukkan arang sekam di gelas plastik dan berikan sedikit air steril. Yang kelima, planlet kemudian siap ditanam di gelas plastik transparan. Yang keenam, gelas plastik yang sudah berisi planlet tersebut kemudian disemprot sedikit dengan air steril dan ditutup dengan menggunakan gelas plastik. Selanjutnya disimpan di ruang kultur. Kemudian planlet disiram dengan cara dispray selama 2-3 hari untuk menjaga kelembabannya. Jika media itu masih basah, tidak perlu dispray lagi karena akan menyebabkan timbulnya jamur. Selanjutnya pada tahap aklimasi ada yang namanya mempersiapkan media tanam di pot. Itu ada beberapa langkah. Yang pertama, bahan isian pot dicuci bersih dan selanjutnya direndam dalam larutan Baiklin 0,1% selama setengah jam. Kemudian setelah itu disterilkan dengan cara mengukus dalam dandang selama 1-2 jam. Isian pot yang telah steril ini selanjutnya dicincang dan direndam dalam larutan NPK. Jika yang digunakan sabut kelapa, pilih yang sudah tua dan dikuliti hingga tersisa dabutnya saja, lalu dipotong-potong. Sedangkan isian pot yang lainnya, misalnya potongan gabus, diletakkan pada dasar pot kira-kira 1/4 tinggi pot. Potongan gabus ini berfungsi untuk menarik air pada saat disiram. Selanjutnya ada cara menanam bibit. Planlet jeruk nipis in vitro sampai di lapangan setelah 1-2 hari. Tanam ke media arang sekam, tanah, pupuk kandang, atau media steril lainnya.
tanaman ini sebagai sumber bibit atau mother plant. Caranya, cuci akar tanaman dari agar-agar sampai bersih. Tanam pada media yang sudah disterilkan. Semprot dengan pupuk daun selama 2 kali. Saat baru ditanam, simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah umurnya 10-14 hari setelah tanam, mother plant dapat dipanen. Dan yang terakhir, pada tahapan kultur jeruk nipis ini ada perawatan bibit. Di perawatan bibit itu, kita harus memperhatikan penempatannya, kelembaban, pemupukan, dan pengendalian hayati. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.